Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat menjalankan kegiatan pada hari ini ya, teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya mohon maaf tidak bisa mengisi perkuliahan secara langsung, sehingga pada perkuliahan kali ini akan saya rekamkan video pembelajaran dari materi terakhir kita, serta nantinya di akhir sesi akan ada penjelasan tentang kisi-kisi soal ujian akhir semester. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu adalah izinkan saya untuk bisa share screen materi kita pada kesempatan hari ini ya. Ya, di layar teman-teman semuanya ya nampak materi kita pada pagi hari ini ataupun sore, siang, malam hari ini adalah struktur pasar monopoli dan oligopoli. Tentu dari kata-katanya teman-teman sudah bisa sedikit menebak seperti apa pasar monopoli, seperti apa pasar oligopoli. Kita tahu monopoli pernah dan sering kita pernah dengar waktu kecil, kita mungkin pernah memainkan permainan itu. Artinya apa? Disitulah konsep bahwa monopoli itu juga berlangsung dan terjadi di dalam keadaan yang nyata. Kita tahu bahwa mono, ya, artinya bahwa mono itu apa? Mono itu berarti ya satu, ya kan? Sehingga apa? Monopoli ini merupakan pasar di mana hanya ada satu penjual dan satu pemberi jasa yang tidak ada tandingannya. Dalam hal ini, dalam struktur pasar, monopoli ini menjadi suatu hal yang sebetulnya harus dihindari dalam suatu proses bisnis. Kenapa? Karena nantinya tidak akan memberikan suatu persaingan yang bebas yang menyebabkan adalah pemberian pelayanan yang tidak maksimal. Tetapi nyatanya bahwa monopoli itu selalu hadir dan ada. Minimal adalah satu atau dua perusahaan yang ada di semua dunia ya. Bahkan di dunia manapun pasti akan ada satu atau dua perusahaan yang memonopoli sesuatu barang ataupun jasa. Dalam hal ini kalau di Indonesia teman-teman pasti akan memiliki suatu gambaran tentang perusahaan mana yang the one and only yang tidak ada tandingannya di Indonesia. Tentu adalah yang pertama, contohnya, ya, yaitu adalah bagaimana kita melihat PLN, ya, perusahaan listrik negara, di mana perusahaan listrik negara itu tidak ada tandingannya, ya, bahwa mengapa perlu monopoli sih sebetulnya, ya, artinya bahwa tadi yang saya sebutkan di awal bahwa tidak ada suatu hal yang harusnya dimonopoli, tetapi memang dalam satu kasus diibaratkan monopoli ini adalah bata yang akan mengisi kosongan yang tidak mau diisi oleh yang lainnya. Kenapa kok tidak mau diisi oleh yang lainnya? Kita tahu contohnya adalah PLN. Ya, bahwa kita tahu infrastruktur untuk membangun jaringan PLN, jika itu tidak dimonopolikan, ya kan, tentu apa persaingannya akan bebas, di mana justru tidak ada perusahaan yang mau dan mampu untuk bisa mengakomodir itu. Contoh lain adalah kalau tadi adalah perusahaan listrik negara, ada juga adalah perusahaan PT KAI, Kereta Api Indonesia. Yang mana kalau tidak ada moda transportasi kereta selain yang dioperasikan oleh PT KAI. Kenapa? Ya karena dia saja yang bisa mengisi kekosongan di sektor perkereta apian. Dulu ya, dulu juga ada monopoli-monopoli lainnya ya. Seperti halnya contoh ya, dulu adalah Pertamina. Bahwa sebelum adanya era modern saat ini ya, Pertamina menguasai penuh ya, dari proses monopoli. Jadi Pertamina saat ini apa dikatakan monopoli, Pak? Di beberapa wilayah banyak ya, di beberapa wilayah memang iya, tetapi ada di beberapa wilayah juga itu tidak. Contoh di kota-kota besar ya, kita tahu contoh di Jakarta, Surabaya, ada tidak hanya SPBU Pertamina yang ada, tapi SPBU Vivo, SPBU Shell, ya SPBU Petronas, ya kan.
SPBU lainnya, AKR dan lain sebagainya ada di masing-masing wilayah ya. Sehingga apa saat ini Pertamina tidak yang sepenuhnya memonopoli. Nah, dasar utama adanya monopoli karena adanya barriers to entry, hambatan untuk masuk dalam pasar. Artinya bahwa tidak mudah untuk masuk. Saya tadi contohkan adalah PLN misalnya. Bagaimana, apakah ada perusahaan yang mampu ya, seperti PLN yang mana tentu kita tahu bahwa PLN itu kan dari Sabang sampai Merauke mereka yang mengoperasikan itu. Apakah ada yang bisa mampu membuat jaringan dari apa dari barat ke timur ya kan selatan ke utara ya hingga nantinya menjadikan terpenuhinya dari jasa pelayanan listrik tentu tidak ada maka disitulah perusahaan-perusahaan seperti PLN itu muncul karena apa karena adanya barriers to entry dari perusahaan-perusahaan lainnya hambatan untuk masuk dari sisi sektor modal ya kan lalu berikutnya masih di mengapa ada monopoli, yaitu pertama adalah tertutupnya pintu masuk ke pasar mempunyai tiga sumber, ya, sumber daya utama, yaitu yang pertama adalah sumber daya kunci, ya, itu harus dikuasai oleh perusahaan tunggal. Ya, kita tahu tadi yang saya contohkan adalah semisal PLN, ya, itu diharapkan kita memiliki undang-undang dasar 45 yang mengatur bahwa seluruh kekayaan yang menangani hajat hidup orang banyak akan dikuasai oleh negara. Sehingga apa? Sehingga ada beberapa sektor yang memang harus dikuasai oleh negara karena ini menjadikan sesuatu hal yang vital gitu ya. Berikutnya adalah bahwa eh, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Jadi antara perusahaan dan pemerintah ini menjadi satu kesatuan yang mana saling support. Pemerintah bentuk supportnya apa? Kita tahu bahwa pemerintah memberikan subsidi ya kepada perusahaan listrik negara PLN misalnya. Ya kita tahu dalam hal ini pemerintah selalu memberikan bagaimana upaya memberikan hak eksklusifnya hanya kepada kamulah saya akan memberikan hak untuk proses bisnis ini agar nantinya memiliki suatu kefokusan dari proses pembangunan bisnis tersebut. Lalu berikutnya mengapa ada monopoli adalah bahwa biaya produksi itu menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang membuat produk itu daripada banyak perusahaan. Kita tahu kadang bahwa perusahaan tunggal itu memiliki keuntungan. Keuntungannya apa? Tidak punya kompetitor, ya kan? Bahwa saat tidak ada punya kompetitor, kenapa ya? Ya tentu mereka tidak akan terbebani, ya. Terbebani dalam hal misalnya, wah si A menaikkan harga atau menurunkan harga, sehingga apa? Sehingga saya akan berpotensi untuk bisa bagaimana agar saya tetap jualannya laku dari si A ya yang sudah menaik atau menurunkan harga atau menaikkan kualitasnya. Nah, saat itu terjadi kadang menjadikan suatu hal itu tidak efisien. Ya. Dari sisi pemerintah lebih suka bahwa biaya produksi yang lebih efisien ini terjadi saat jika ya adanya satu perusahaan tunggal agar tidak ada dari perusahaan lain yang mengintervensi terhadap perusahaan itu dari sisi harga. Beberapa jenis monopoli adalah yang dinamakan dengan monopoli alamiah, yaitu monopoli yang muncul karena satu perusahaan tunggal dapat memasok suatu barang atau jasa untuk seluruh pasar dengan biaya yang lebih murah daripada jika barang atau jasa tersebut disediakan dua atau lebih perusahaan. Artinya apa? Bahwa monopoli ini muncul secara sendirinya. Ya. Kita tahu contohnya tadi kereta api Indonesia. Ya. Ada lagi adalah monopoli alamiah yang lainnya ya bentuk monopoli lainnya adalah bagaimana kalau kita bicara percetakan uang negara ya kan apa Mbak semuanya tentu tahu bahwa uang kertas kita itu dicetak oleh perusahaan Peruri ya kan ya di mana PT Peruri itu ya memang ditugaskan pemerintah memberikan hak eksklusif dan pada saat itulah ya memang yang bisa ditunjuk untuk harus memiliki hak eksklusif adalah PT Peruri itu. Bayangkan jika
jika apa namanya suatu pencetakan uang itu dilakukan oleh banyak percetakan. Apa yang terjadi? Ya pasti akan banyak uang-uang palsu yang beredar. Tapi di sini bahwa kenapa kok hanya PT Peruri adalah karena dari sisi pengawasannya mudah, ya kan? Karena dari sisi apa namanya eh, pekerjaannya juga baik, ya kan? Sehingga apa? Sehingga monopoli ini menjadikan monopoli alamiah terjadi dengan sendirinya. Ya kan? Berikutnya, ciri-ciri monopoli murni ya. Jadi artinya bahwa monopoli itu dikatakan monopoli murni jika hanya ada satu penjual. Tadi contohnya adalah ada PLN, KAI, ya kan, dan juga PT Peruri. Lalu tidak ada barang yang sama, nucleus substitute, ya. Jadi tidak ada perusahaan listrik lainnya selain PLN. Tidak ada perusahaan kereta api lainnya selain PLN, ya, dan tidak ada percetakan uang lainnya selain PT Peruri. Berikutnya adalah sekaligus price maker, pembuat harga. Mau harganya PLN ngasih harga per kWh berapapun, kita harus menerima, ya kan? Kita nggak pernah kan ya tiba-tiba kita selalu mendengar PLN selalu menaikkan, tiba-tiba menaikkan harga. Tapi apakah kita terus nantinya sudah itu kita langsung lapor ke PLN, saya nggak usah pakai PLN Pak, putus saja, kan mesti tidak. Kenapa? Karena listrik itu suatu kebutuhan masyarakat yang mendasar. Berikutnya adalah karakteristik dari monopoli murni adalah hambatan untuk masuk. Barrier to entry-nya sangat besar, bahwa kenapa kalau barrier to entry itu besar, kenapa? Ya karena memang kebutuhan untuk masuk di situ memerlukan biaya yang besar. Bayangkan ya, bagaimana dalam sisi kereta api membangun rel kereta api dari Pelabuhan Merak sampai Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Itu suatu hal yang kita tidak bisa bayangkan ya, bahwa berapa biaya yang dibutuhkan. Ya. Bahwa ciri-ciri dan contoh dari monopoli murni itu merujuk kepada public utilities. Artinya adalah bahwa kebutuhan publik ya, sektor publik inilah yang nantinya menjadi contoh monopoli yang murni. Kenapa? Karena menaungi dan memiliki dampak bagi publik yang sangat luas ya. Berikutnya adalah kita akan berbicara dan membandingkan antara monopoli versus persaingan. Ya. Monopoli merupakan perusahaan tunggal, ya. Kurva permintaan melengkung ke bawah, ya kan? Lalu penentu harga. Ya. Sedangkan berikutnya adalah dapat mengurangi harga untuk menaikkan penjualan. Jadi bebas ya. Penentu harga mau naik mau turun ya tergantung. Jika ingin meningkatkan penjualan ya otomatis menurunkan harga. Jika ingin mencari keuntungan berarti menaikkan harga. Karena apa? Karena mereka perusahaan tunggal. Berikutnya adalah lawan dari apa namanya monopoli ya. Jadi kalau tadi monopoli ada di sisi paling kanan, pure monopoli, bahwa di sini adalah monopolistic competition ya, bahwa persaingan monopolistik. Ya, apa itu pasar persaingan monopolistik? Yaitu merupakan suatu struktur pasar yang terdapat banyak penjual yang menjual produk-produk yang bervariasi. Ya. Jadi bahwa dalam pasar itu banyak sekali penjual yang menjual banyak produk yang bervariasi. Ciri-cirinya apa? Terdapat banyak penjual, ya. Diferensiasi produk. Ya. Berikutnya kebebasan untuk keluar masuk pasar. Ya. Lalu berikutnya adalah bahwa persaingan monopolistik ini apa? Jumlah penjualnya ini relatif banyak. Ya. Contohnya apa, Pak? Ya. Contohnya ya tentu kita akan bisa lihat produk-produk yang terdiferensiasinya. Ya. Contohnya misalnya adalah sampo. Ya. Kita tahu sampo itu banyak sekali produknya ya. Ada contoh diferensiasi produknya, sampo hijab ya kan, sampo anti dandruff ya kan. Lalu apalagi sampo Mbak Mas? Sampo anti hair fall ya kan, anti apa? Putus rambutnya gitu kan, itu suatu hal bahwa kenapa bahwa saat memiliki penjual yang relatif banyak, sekali lagi relatif banyak ya, tidak yang banyak. Contoh tadi sampo. Sampo kan kita hanya kenal
apa aja tadi? Rejoice, ya kan? Lalu apa lagi? Dove, ya, Pantene, Clear, ya kan? Dan zinc dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk sampo ya. Relatif banyak penjualnya dan memiliki diferensiasi produk yang banyak. Tadi contohnya sampo hijab dan lain sebagainya. Sabun juga sama kan ya. Sabun itu kan kita bisa pilih Gift ya kan. Lalu ada juga apa namanya? Dove dan lain sebagainya ya, Lux dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah produknya terdiferensiasi dan juga tersebar di beberapa lokasi, nama merek dan packagingnya pun bervariasi ya kan. Kita tahu bahwa beberapa merek kan tentu memiliki suatu bentuk packaging yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa saat packagingnya warna hijau ya kan berarti rejoice. Packagingnya warna putih campur biru misalnya itu clear misalnya kan. Lalu packagingnya eh, putih sama agak kecoklatan mungkin Dove dan lain sebagainya. Kita bisa mengetahui itu dari sisi packagingnya. Lalu berikutnya adalah mudah untuk keluar dan masuk pasar ya. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang nantinya akan baik akan bertahan dan sesuatu yang akhirnya produk yang akhirnya tidak memiliki inovasi akan pudar dan juga akan bangkrut ya kan. Kenapa? Karena saking banyaknya ya penjual dan juga beberapa produk itu memiliki diferensiasi yang sangat banyak. Ya kan. Berikutnya adalah iklan. Jadi, ciri persaingan monopolistik yang paling mudah kita temukan adalah bagaimana kalau teman-teman bisa melihat televisi, di mana terus temukan iklan, ya kan? Contoh misalnya ya. Ini terlepas apa barang ini juga mungkin kurang baik untuk kesehatan, rokok misalnya, ya kan? Rokok sendiri kan ada Jarum, ada Inter, ya kan? Ada Sukun dan lain sebagainya banyak ya bahwa rasanya pun ada banyak ya Mas ya. Ada yang mint, ada yang murni ya kan. Ada Sampurna yang nggak pakai filter dan lain sebagainya. Nah, sesuatu yang iklannya banyak ditemukan di TV, maka itulah contoh dari produk-produk monopolistik apapun itu ya. Teman-teman bisa temukan apapun itu ya. Contoh tadi sabun lah, sampo lah, deterjen lah, apapun ya yang teman-teman temukan saat teman-teman melihat TV ada iklan, lah itulah bentuk dan contoh produk monopoli. Jadi nggak usah bingung. Mungkin di antara teman-teman memiliki pemikiran aneh bervariasi ya tentang contoh dari produk yang menganut pasar persaingan monopolistik. Tetapi satu bahwa yang ada iklannya, dia mengiklan di TV itulah yang teman-teman bisa ambil contoh dari suatu produk yang menganut persaingan monopolistik ya. Oke, berikutnya adalah oligopoli ya. Apa itu oligopoli, Pak? Yaitu adalah salah satu bentuk pasar persaingan ya, tidak sempurna ya kan. Yaitu adalah dari sisi persaingan pasar yang tidak sempurna. Merujuk pada struktur pasar yang terletak antara persaingan sempurna dan pasar monopoli murni ya. Jadi kalau tadi pasar monopolistik ya, persaingan monopolistik itu lebih mengarah ke sedikit lebih ke pasar persaingan sempurna. Artinya kenapa? Karena banyak kita temukan daripada jumlah penjualnya ya. Ya. Tetapi kalau kita bicara pasar persaingan oligopoli ya di situ lebih mengarah kepada pasar persaingan tidak sempurna ataupun agak condong ke monopoli. Kenapa? Karena tidak banyak ya kan karakteristiknya adalah sedikit sekali penjual ya kan. Lalu berikutnya produk sejenis atau terdiferensiasi, kontrol harga tetapi saling ketergantungan ya kan. Contohnya apa ini ya? Contoh dari oligopoli ya kan. Oligopoli contohnya adalah tadi yang saya contohkan kalau
Pertamina itu saat ini masuk ke dalam karakteristik dari oligopoli. Sedikit penjualnya. Kita tahu penjualnya adalah Pertamina, Vivo, Shell, ya kan, Petronas, ya kan, AKR itu yang paling sering dan kita pernah ketahui ya bahwa di Indonesia itu ada perusahaan tersebut ya. Contoh lain apa Pak? Misalnya, contohnya adalah semen, Mbak Mas. Ya. Perusahaan semen tentu teman-teman yang ketahui apa? Sedikit sekali kan penjualnya. Ada semen tiga roda, ada semen gresik, ya kan? Hanya ada semen apa Holcim, ya kan? Itu tadi semen Bima mungkin kalau lokalnya ya. Karena apa? Karena sedikit penjual, produknya itu sejenis dan diferensiasinya itu tidak terlalu banyak, ya kan? Kalau tadi kan diferensiasi produk eh, apa namanya sampo, sabun kan banyak ya kan, ada yang anti hair fall, hijab dan lain sebagainya. Kalau semen ya semen aja kan, nggak ada yang semen semen apa namanya semen untuk ya memang tetap ada jenis variasi, tapi kan tetap aja semen Gresik ya dengan semen tiga roda dengan semen Holcim ya sama fungsinya, ya kan? Kontrol harga tetapi saling ketergantungan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang berani menaik turunkan harga relatif jauh dari pesaingnya. Jadi rata-rata harganya dibandingkan apa masing-masing pesaing itu hampir mirip. Pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana hanya terdapat beberapa ataupun sedikit saja perusahaan yang menjual produk-produk identik ya atau yang mirip satu sama lainnya. Jenis pasar persaingan tidak sempurna. Oh, jadi pasar persaingan tidak sempurna di sini ada oligopoli ya, sedikit penjual, masing-masing menawarkan produk identik yang mirip satu sama lainnya, ya kan? Ada pasar persaingan monopolistik, ya, banyak perusahaan yang menjual produk yang mirip satu sama lain, namun tidak identik, ya kan? Jadi jenis pasar persaingan tidak sempurna yaitu adalah pasar yang ada di antara pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan monopoli murni. Maka disitulah ada dua pasar yaitu pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik. Bedanya kalau oligopoli itu lebih sedikit, sangat sedikit penjualnya ya. Tetapi kalau pasar persaingan monopolistik itu banyak perusahaan tetapi juga relatif banyak, hanya relatif ya, tidak yang pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna apa Pak? Contohnya adalah contoh teman-teman lihat penjual apa namanya? Penjual cabai ya kan. Jadi di pasar semuanya bisa menjual cabai ya kan. Saat pasar persaingan sempurna itu artinya bahwa banyak masyarakat itu yang bisa memproduksinya sendiri dan juga produksinya sendiri dan juga berikutnya adalah dijualkan sendiri. Sehingga apa disitulah apa namanya pasar itu dikatakan pasar persaingan sempurna. Nah, ini ya seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ya untuk minggu ini ya ada pengumpulan studi kasus 1 minggu ke depan. Silahkan teman-teman membuat kelompok 5 mahasiswa, carilah permasalahan monopoli dan oligopoli di dunia ya, dan buatlah PPT, presentasikan secara online melalui rekaman di Zoom dan diupload di YouTube, lalu kumpulkan link YouTube melalui Elita. Ya, eh, nah berikutnya adalah kisi-kisi ya kan, dari ujian akhir semester. Teman-teman semuanya kita ketahui bahwa minggu ini merupakan minggu terakhir sebelum kita nantinya minggu depan sudah masuk ke ujian akhir semester. Sehingga apa? Sehingga teman-teman sudah mulai mempersiapkan apa-apa saja yang nantinya akan keluar dan persiapan menjelang ujian akhir semester. Yang pertama adalah teman-teman mohon untuk belajar tentang pembagian ilmu ekonomi. Kita tahu bahwa ilmu ekonomi dibagi dua cabang utama ilmu ekonomi yaitu makro dan mikro. Ya, apa itu makro? Apa itu ilmu ekonomi mikro? Ya kan? Lalu sebutkan contoh masing-masing kasusnya. Apa sih yang tergolong ekonomi mikro? Oh, ternyata bagaimana kita melihat inflasi, melihat sisi yang lebih luas, pendapatan nasional, dan lain sebagainya itu makro.
Dan yang mikro apa? Yaitu adalah bagaimana kalau kita melihat sisi apa namanya konsumen dan produsen perusahaan ya dan lain sebagainya gitu ya. Berikutnya adalah tentang permintaan dan penawaran disertai kurva. Teman-teman juga sudah belajar tentang apa sih seperti apa sih hukum permintaan, hukum penawaran, disampaikan hukumnya, diberikan kurvanya. Kita tahu kalau kurva hukum permintaan memiliki slope negatif ya, penawaran memiliki slope positif ya, seperti apa kurvanya digambarkan dan juga diberikan contoh dari suatu permasalahan. Misalnya contoh hukum permintaan kan berarti contohnya saat harga tinggi maka apa namanya eh, permintaannya akan rendah dan sebaliknya. Kurva penawaran harga tinggi, justru penawaran produknya akan semakin tinggi, gitu ya. Lalu berikutnya adalah soal tentang elastisitas harga. Kemarin teman-teman sudah mengetahui bagaimana saat barang itu dikatakan elastis, ya kan? Cara menghitungnya sudah ada dihitung, lalu dari situ dikasih, jangan lupa dikasih kesimpulan ya, tentang apakah saat lebih dari satu berarti elastis, saat kurang dari satu berarti inelastis, ya kan. Lalu berikutnya adalah soal tentang teori perilaku konsumen dan pendekatannya, ya kan. Kita tahu bahwa teori perilaku konsumen ada dua pendekatan ya, Mbak Mas semuanya ya kemarin ya. Itu pendekatan kardinal dan ordinal. Kardinal adalah yang sifatnya adalah kuantitatif, ada marginal utility, total utility, marginal utility itu menganut hukum Gosen satu, ya kan, yang semakin lama atau semakin banyak kita mengkonsumsi maka marginal utility akan semakin berkurang, ya kan. Lalu kalau kita bisa lihat ordinal ya, pendekatan ordinal adalah pendekatan yang tidak bisa dikuantitatifkan ya kan. Jadi sifatnya adalah kualitatif, pemberian peringkat ya kan. Dan yang mana kita bisa melihatnya dari sisi kepuasan dan memeringkatnya ya. Itu dijelaskan seperti itu dan mungkin diberikan contohnya tadi itu ya. Berikutnya adalah tentang jenis biaya menurut pengaruhnya terhadap perubahan skala produksi ataupun output. Kita tahu bahwa kita kenal ya, semakin banyak output, biaya itu akan mengikuti dan ada biaya yang mau dia apa namanya memproduksi banyak atau sedikit tetap dikeluarkan biayanya, yaitu adalah biaya apa fixed cost ya kan, variable cost ya, ada biaya semi variabel ya. Itu diberikan penjelasan, diberikan contohnya ya, gitu ya. Berikutnya adalah soal dari teori biaya ya. Kita bisa menghitung kemarin adalah bahwa seberapa besar ya nantinya biaya untuk menambah satu unit produksi misalnya ya kan, dan lain sebagainya, ada biaya penyusutan ya kan AIC dan lain sebagainya nanti dipelajari. Berikutnya adalah tentang perbedaan antara pasar monopoli dan pasar oligopoli yang barusan ini kita sama-sama pelajari. Artinya bahwa monopoli ya satu perusahaan ya, contohnya barangnya apa ya kan, karakteristiknya apa ya, contoh barangnya apa, misalnya contoh produknya apa. Oligopoli itu contohnya apa ya kan, seperti apa pengertiannya ya, itu nanti yang harus teman-teman kerjakan. Dan jika teman-teman bisa mengerjakan semua, tentu tidak mustahil teman-teman bisa mendapatkan nilai A ya. Ya, baiklah Mbak Mas, seperti itu untuk penjelasan kita hari ini ya. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk bisa berfoto bersama dengan video pembelajaran ini untuk bisa dikumpulkan fotonya itu di dalam penugasan lewat Elita ya. Jangan lupa dan saya mengucapkan terima kasih selama kurang lebih satu semester ini ya, setengah semester ini ya, kita sama-sama berinteraksi dan juga apabila ada kurangan dan dalam tutur kata saya menyinggung teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Kita akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, Bapak semuanya. Yuk sukses selalu.